Harus berakhir di pidana. Harus berakhir di penjara. Penjara. Oh. Makanya dahulu kita sering dengar berita di TV, ada seseorang hanya mencuri sandal di penjara, ada orang maling ayam di penjara. Ada bahkan yang lebih memilukan lagi dulu itu pernah kita dengar berita nenek-nenek yang hanya mencuri 3 biji kakao harus berakhir di penjara beberapa bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Infobuol, masih bersama saya Dwi Yati Fahrini. Baik, malam hari ini kita sudah bersama Bapak Mardiasyah Panggabean SH, jaksa fungsional di Capjari Lokodidi ya. Benar, Bu. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bu. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, itu kalau tidak salah kita sebelum itu dari Palele. Nah, Iya, itu benar, dalam masih sama ya programnya ya, Jaksa Menyapa. Benar sekali, Bu. Iya, Jaksa Menyapa ini dari Capjari Lokodidi. Baik, Pak Mardiasyah, sebelum kita ke tema kita malam hari ini, kita perkenalan dulu sedikit ya. Oke, baik Pak Mardi. Kalau Pak Mardi sendiri aslinya dari mana ini Pak? Saya aslinya dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Bu. Wah, dekat sekali Pak ya. Lumayan. Lumayan dekat Hanya ya. menyeberang 2 pulau, Bu. Aduh, pulaunya kecil apa besar ini Pak? Ini terhitung pendatang. Berarti kalau di Bol sudah berapa lama Pak? Saya di Buol sudah sekitar kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, baru ya? Baru sekali. Oke, berarti boleh dong kalau kita tanya-tanya bagaimana kesannya terhadap Buol, dan terlebih kalau Capjari Lokodidi ada di desa apa ya? Di Kecamatan Bunobogo sih tepatnya, Bu. Oh, oke. Bagaimana kesannya tentang Buol sejauh ini 4 bulan, Pak Mardi? Kesan saya pertama kali ke Buol itu saya cukup kaget ya, Bu. Ya. Karena sangat jauh dari bandara ternyata, Bu. Iya. Namun sesampai di Buol, terutama di Lokodidi tempat saya, ternyata nyaman, Bu. Nyaman, masyarakatnya juga ramah, keadaan juga tenang. Ya lebih ke sunyi sebenarnya. Tenangnya lebih ke sunyi ya. Tenang, nyaman, cuaca juga ya beda-beda tipis lah dengan di sana, hangat gitu. Iya. Tidak terlalu panas. Kemarin dari bandara mana? Gorontalo atau dari Palu? Bandara Gorontalo, Bu. Oh, Gorontalo. Oke, memang sih kalau Gorontalo ke Buol itu kurang lebih berapa ya? Jam 7-8 jam ya. Memang terhitung jauh juga. Oke, baik Pak Wardi, terima kasih atas kesan baiknya ya tentang Buol ya. Jadi warga di Capjari, sekitar Capjari Lokodidi ramah-ramah ya. Ramah. Oke. Baik, 4 bulan di Buol ya Pak Mardi, semoga betah ke depannya. Iya, Bu. Harus betah sih ya. Harus, wajib. Karena tugas ya. Benar sekali. Oke, baik teman-teman semuanya. Malam hari ini podcast kita ini di segmen Jaksa Menyapa ya. Di sini tema kita adalah penegakan hukum humanis lewat restoratif justice ya. Nah, sebelum lebih lanjut nih Pak Mardi, di sini kan tujuannya kita nih untuk mengedukasi penonton, dalam hal ini masyarakat ya. Makanya di sini kita kemasnya tuh ringan agar mudah dimengerti gitu ya. Yang pertama yang saya mau tanya adalah secara garis besar dan mudah dipahami masyarakat, apa itu restoratif justice dan kenapa sih masyarakat harus tahu tentang RJ ini, Pak? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang kejaksaan ya, Bu. Ya. Kejaksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di mana di situ menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang penuntutan ini, kami dari pihak kejaksaan tidak boleh hanya berorientasi kepada kepastian hukum saja, Bu. Jadi kami juga harus melihat tentang keadilan dan kemanfaatan yang hidup di dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan publik, terjadi pergeseran paradigma seputar pemidanaan ini, Bu. Jadi dulu pemidanaan itu berfokus pada retributif atau pembalasan, dan sekarang itu lebih fokusnya penanganan perkara itu lebih humanis lewat restoratif justice, Bu. Oke, baik. Jadi restoratif justice ini secara harfiah itu kan berasal dari bahasa Inggris, Bu. Iya. Yaitu restoratif, restore artinya pemulihan ke keadaan semula. Kita bisa mengatakan bahwa restoratif justice itu adalah keadilan yang berfokus untuk memulihkan keadaan seperti keadaan semula saat tindak pidana itu terjadi, sebelum tindak pidana itu terjadi. Contohnya begini, Bu. Kita ambil kasus ya, Bu. Contoh kasus, semisal ada orang yang mencuri sekarung beras. Secara unsur memang dia bisa dikatakan memenuhi unsur pencurian. Namun
setelah kita profiling orangnya, tersangkanya, kita temui fakta bahwa sebenarnya dia itu orang yang baik, aktif bersosialisasi di masyarakat, sering ikut kegiatan-kegiatan sosial yang baik lah dalam masyarakat, contohnya pengajian, kerja bakti. Nah, dalam hasil penyidikan juga terbukti, kita temui fakta bahwa dia itu melakukan tindak pidana tersebut karena hal terdesak, seperti contohnya keadaan ekonomi, sudah 2 hari keluarganya tidak makan gitu, Bu. Iya. Nah, dari fakta-fakta tersebut, kita sebagai jaksa itu harus lebih bijaksana dalam Lebih humanis ya. lebih humanis dalam pendekatannya, Bu. Baik. Nah, di situ nanti kita akan timbul pertanyaan di hati kita itu, Bu. Apakah dengan pemenjaraan tujuan hukum itu tercapai? Apakah yang sebenarnya diinginkan korban itu memenjarakan pelaku atau kerugiannya dikembalikan, dipulihkan gitu. Baik. Dan pelaku itu bisa bertanggung jawab secara langsung. Nah, dengan pendekatan RJ ini, kita nanti akan mempertemukan antara tersangka dan korban. Di mana jika ada kesepakatan perdamaian, tersangka bersedia mengembalikan kerugian, mengembalikan kerugian, terus mengganti kerugian dan memperbaiki apa yang dirusaknya dalam ini tindak pidana ini, contohnya pengembalian sekarung beras tadi, bukan kerugian berupa uang atau berupa barang. Dan dan korban ini setuju gitu, Bu. Maka apabila keduanya sudah tercapai, maka akankah lebih baik kita terapkan restoratif saja di perkara itu? Oke, lebih kayak mediasi ya ini ya berarti ya. Karena bagi kami itu, Bu, penegakan hukum itu tidak harus berakhir di pemenjaraan, Bu. Kalau kerugian sudah dipulihkan, keadilan tercapai, dan harmoni dalam masyarakat itu terbentuk kembali, maka itu yang sebenarnya kami kedepankan. Oke, berarti ini kalau saya tangkapnya itu lebih kepada mediasi ya. Nah, benar, Bu. Lebih kayak pendekatan, dibicarakan baik-baik gitu ya. Kalau benar, kayak Bu. kita di masyarakat ya. Oke, baik. Nah, sehingga kalau menurut saya menyimpulkan tadi penjelasannya Pak Mardi, kenapa masyarakat harus tahu? Karena ternyata kita punya pendekatan yang lain ya, Nah, benar biar sekali, Bu. masyarakat tidak, maksudnya ada hal lain, bisa menimbangkan sisi kemanusiaan yang lain dalam menyelesaikan. Hanya saja ada beberapa persyaratan juga untuk kondisi ini tentu Pak ya. Benar, Bu. Iya, baik. Nah, kita lebih lanjut lagi nih Pak. Di sini kan sebelumnya ada beberapa pendekatan hukum konvensional ya sebelum adanya RJ ini. Kalau boleh tahu ini restoratif justice ini sejak kurang lebih nanti tahun 2020-an ini ya Benar sekali, Bu. diterapkan ya, belum terlalu lama Belum juga ya. terlalu lama. Nah, kira-kira apa perbedaan mendasar secara umum saja lah dari pendekatan hukum konvensional yang sebelum adanya restoratif justice ini dengan si restoratif justice ini sendiri, Pak? Perbedaan mendasarnya ini apa, Pak? Baik, Bu. Secara tradisional itu kan, Bu, dalam sistem pemidanaan kita pada dulunya itu sering memakai pendekatan yang retributif atau bersifat pembalasan, di mana jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, harus penjara, maka dia harus dihukum pidana, contohnya penjara tadi. harus berakhir di pidana. Harus berakhir di penjara. Penjara. Oh. Makanya dahulu kita sering dengar berita di TV, ada seseorang hanya mencuri sandal di penjara, ada orang maling ayam di penjara, ada bahkan yang lebih memilukan lagi dulu itu pernah kita dengar berita nenek-nenek yang hanya mencuri 3 biji kakao harus berakhir di penjara beberapa bulan. Jadi hal-hal seperti itu yang mendasari adanya restoratif justice ini ya. Benar, Bu. Oke, baik. Nah, pertanyaannya adalah ini salah satu hal positif juga sih menurut saya kalau memang pendekatan kemanusiaan ya istilahnya ya ini diterapkan oleh kejaksaan. Dan yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah mengapa justru kejaksaan terdorong pada pendekatan hukum yang lebih humanis ini, kalaupun mungkin sebelum-sebelumnya itu tadi kan berarti beberapa tahun lamanya itu di era pembalasan, apakah memang ada unsur dari masyarakat atau melihat reaksi masyarakat hal yang seperti tadi Bapak jelaskan atau bagaimana dari sisi kejaksaan sendiri? Nah, dari sisi kejaksaan ini, Bu, kita melihat pendekatan yang retributif itu menimbulkan beberapa perkara. Seperti tadi opini yang buruk dalam masyarakat terkait beberapa pidana tertentu yang masa pidana ringan saja harus berakhir di penjara. Juga ada ini, Bu, beberapa masalah seperti kurang diperhatikannya pemulihan terhadap korban. Jadi kalau dalam sistem yang pendekatan yang retributif itu
jika seseorang melakukan tindak pidana, dia dianggap melakukan perbuatan yang melawan negara. Jadi negara langsung melakukan pembalasan kepada dia berupa pemidanaan, contohnya penjara tadi. Nah, kalau diterapkan seperti itu kan, seperti tadi kasus yang saya contohkan pencurian, kan ada korban, Bu. Jadi korban ini pemulihannya kurang diperhatikan kalau dalam pendekatan retributif tadi. Dan juga akibatnya nanti kalau sedikit-sedikit orang bersalah langsung dimasukkan penjara, nanti lapas atau rutan itu overcrowded, Bu. Betul. Jadi padat. Itu juga masalah. Jadi berkaca dari hal itu, Bapak Jaksa Agung, Bapak Profesor Dr. Saniter Burhanuddin mengeluarkan ide progresif lah tentang ini perkembangan hukum, di mana dia, ya benar yang Ibu tadi bilang, mengeluarkan peraturan kejaksaan nomor, kalau tidak salah saya, nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi dalam tahap penuntutan itu kita bisa menghentikan perkara, tidak harus dilimpah ke pengadilan untuk disidang, tapi berhenti di kita dengan alasan ya tadi, Bu, restoratif justice. Oke, baik. Nah, yang salah satu poin juga saya tangkap, berarti kalau ke masyarakat sudah mengetahui ya dengan adanya RJ ini, kita singkat RJ saja ya. Iya, benar, Bu. Dengan adanya RJ ini, mungkin banyak masyarakat yang berpikir bahwa oh berarti kalau saya mencuri untuk pertama kali saya bakal bisa bebas dong. Atau memang ada kondisi-kondisi tertentu berarti Pak ya, yang tidak bisa semena-mena di mana masyarakat karena mungkin faktor baru pertama kali, atau seperti tadi Bapak jelaskan di awal adalah karena dia terhitung dia warga yang teladan, aktif atau apapun begitu ya. Kondisi seperti apa sebenarnya yang bisa diberikan kepada seseorang untuk pendekatan hukum yang RJ ini, Pak? Nah, dalam melakukan pendekatan RJ ini, Bu, ada beberapa syarat. Yang pertama itu, benar yang Ibu tadi bilang, dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Wajib ya, syarat wajib, pertama ya. Wajib. Okay. Jadi apabila dia residivis atau yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dia tidak bisa di RJ, Bu. Okay. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Dan yang kedua itu, tindak pidana yang dia lakukan itu hanya diancam kurungan tidak di bawah 5 tahun. Oh, harus kurang dari 5 tahun. Contohnya tadi pencurian ringan, lalu ada penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, itu bisa di RJ. Dan apabila dia menyangkut harta benda, kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2.500.000. Harus di bawah 2.500.000. Nah, apabila 3 syarat ini terpenuhi tadi, ada syarat keempat juga, Bu, yaitu kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban nantinya, Bu. Jadi apabila korban tidak menghendaki RJ ini, dan kesepakatan itu juga harus didasari tidak ada paksaan, Bu, sukarela. Jadi apabila nanti korban memang merasa banyak kerugian, walaupun tadi pidananya di bawah 5 tahun, terus dia baru pertama kali, dan ini kerugiannya di bawah 2,5 juta kan, tapi dia merasa banyak kerugian imateri yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut, ya dia bisa menolak permohonan RJ itu, Bu. Berarti harus ada kesepakatan antara intinya dua kesepakatan pihak, kedua belah pihak. Oke, baik ya. Karena tadi juga saya tangkap bahwa kalau terlalu banyak semuanya berujung di penjara begitu ya, apalagi yang pihak korban, karena rata-rata kalau sebuah kasus pelakunya di penjara, kerugiannya pun tidak akan balik ya. Tidak dipulihkan begitu. Oke, baik ya. Ini salah satu pendekatan hukum yang baik juga ya, saya rasa ya, untuk saat ini ya, untuk kejaksaan juga. Baik, lebih lanjut ini Pak Mardi ya, dalam menetapkan restoratif justice pada sebuah kasus, apakah ini kewenangan dari, maksudnya ditawarkan kepada kepada situasi ini, kewenangan penuhnya itu dari jaksa saja, ataukah mungkin misalnya ada bisa ditawarkan langsung oleh pengacara dari korban atau dari pelaku begitu, atau memang hanya kewenangannya jaksa full atau gimana Pak? Jadi begini, Bu, dalam kami kejaksaan itu ada namanya asas dominus litis, yaitu jaksa yang memiliki perkara. Jadi jaksa berwenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan atau menghentikan penuntutannya berdasarkan contohnya tadi restoratif justice. Nah, nanti memang kita mendengar usul juga apabila ada usul dari pengacara atau pertimbangan dari korban. Apabila tadi syarat yang saya bilang sebelumnya terpenuhi, kita ajukan restoratif justice. Tapi tentu saja kita juga melibatkan tokoh masyarakat ya, Bu, untuk memastikan bahwa tindak pidana ini tidak merusak tatanan sosial di masyarakat. Jadi sebenarnya restoratif justice ini pemulihannya bukan hanya pemulihan korban, Bu.
Jadi sebisa mungkin semuanya dipulihkan, dari korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang ia derita, lalu tersangka juga mendapat pemulihan, ya bisa berbaur lagi dalam masyarakat. Jadi nanti dalam restoratif justice ini banyak kasus itu Bu, kita menerapkan juga seperti sanksi sosial Bu. Jadi apabila dia memang sudah membayar kerugian kepada korban, kita juga nanti menerapkan sanksi sosial berdasarkan kesepakatan yang ada dalam masyarakat. Misalnya kita nanti mengundang ketua RT, ketua RW-nya, atau ketua. Jadi biasanya nanti dia kita berikan, ini tersangka kita berikan sanksi sosial ya berupa ya mungkin membersihkan masjid, apa kalau dia punya skill mengajar ngaji, jadi sukarelawan beberapa bulan gitu. Pokoknya ada ketentuannya. Jadi dia juga ada sanksi sosialnya lah Bu, ada pertanggungjawabannya, bukan hanya semata-mata pemulihan. Oke, baik Pak Mardi. Nah ini kalau membahas soal pendekatan hukum ya, yang lagi viral kemarin ini kan sempat saya bahas juga sama Cap Jari Palele, itu tentang KUHP terbaru ya, yang plea bargain itu kalau tidak salah mohon dibenarkan ya, plea bargain itu kan pendekatan hukum keringanan, di mana terdakwa memperoleh keringanan hukum kalau dia pengakuan bersalah ya. Pengakuan bersalah. Ada juga beberapa persamaan yang saya temukan dengan restoratif justice, yaitu harus pidana yang pertama ya, kalau tidak salah ya, salah satu syaratnya. Nah, selain syarat itu, apa sih perbedaan RJ dan plea bargain? Karena kalau saya nilai juga di dalam plea bargain itu seperti ada pendekatan-pendekatan mediasi yang kayaknya serupa RJ. Atau perbedaan spesifiknya di mana? Silakan Pak. Nah, benar Bu. Jadi dalam KUHP baru ini menerapkan sistem plea bargain tadi Bu. Ya memang pengakuan bersalah. Saya juga tonton itu podcast yang bersama Pak Dimas. Seru juga itu. Jadi ada sedikit perbedaan Bu. Jadi kalau kita menerapkan RJ, penuntutannya dihentikan Bu. Jadi berkas itu tidak dilimpah ke pengadilan, jadi tidak sampai sidang. Oh baik. Kalau dia plea bargain, dia tetap dilimpah sampai pada sidang. Oh iya, karena kemarin kalau nggak salah saya tangkap, karena memang untuk selesai atau tidaknya itu tetap atas ini hakim ya, berarti tetap sampai ke meja hakim istilahnya ya. Kalau RJ ini benar-benar tidak sampai ruang pengadilan. Benar Bu. Nah kalau RJ ini kan Bu, itu mungkin permasalahannya dari sisi permasalahannya Bu. Kasusnya ya. Bukan dari sisi yang melatar belakangnya mungkin. Jadi kalau RJ ini kan overcrowded-nya di lapas atau rutan Bu, jadi terlalu banyak. Mungkin dengan cara melakukan pendekatan RJ ini bisa menekan menekan agar lebih sedikit lagi Bu. Nah kalau bicara tentang plea bargain itu, ini overcrowded, bukan overcrowded ya, penumpukan perkara di pengadilan Bu. Jadi karena banyaknya penumpukan perkara di pengadilan yang harus disidang, jadi kan sidang itu kalau kita sudah masuk pengadilan lama sekali Bu, panjang ya. Beberapa kali ya. Ada beberapa tahap yang harus dilewati seperti pemeriksaan saksi, ahli, tersangka dan lain-lainnya. Itu yang menyebabkan panjang nanti Bu. Jadi kalau seseorang ini mengaku bersalah, ditawarkan nanti ya, plea bargain seperti yang dijelaskan Pak Dimas itu, dia bisa mengaku bersalah dengan tawar-menawar hukuman nanti Bu. Jadi hukumannya tidak seberat yang tidak didakwakan. Jadi nanti, tapi tetap seperti yang Ibu bilang tadi, harus meminta persetujuan pengadilan. Nah, apabila pengadilan setuju, nanti acaranya itu maksudnya sidangnya Bu. Sidangnya tidak sepanjang yang biasanya Bu. Sidang dipersingkat ya. Acara singkat dia. Oke, berarti yang saya tangkap bedanya sama RJ sama sekali tidak ada sidangnya ya, tidak sampai meja hijau ya. Iya, benar sekali Bu. Oke, baik. Lebih jelas lagi ya pendekatan hukum yang satu ini. Karena ini kalau saya tidak salah juga membaca, ini kan kalau kejaksaan ya, di beberapa lingkup aparat penegak hukum seperti kepolisian juga ada menerapkan RJ ini ya. Berarti tidak hanya di kejaksaan juga ya. Itu bagaimana kalau sistemnya? Oh, selama tidak dilimpahkan ke kejaksaan berarti ya? Benar Bu. Jadi kita kan ada 3 tahap Bu, penyidikan, penuntutan, dan nanti tahap persidangan di pengadilan Bu. Jadi di 3 tahap ini boleh mengajukan RJ Bu. Apabila nanti contohnya dalam tahap penyidikan, kan karena waktu penyidikan itu tidak terlalu panjang ya Bu. Saat penyidikan polisi belum menemukan hal-hal yang bisa mendukung RJ ini Bu. Oke, baik. Seperti mungkin ya profilingnya kurang, tindak pidananya ini seperti menyebabkan
tatanan sosial dalam masyarakat itu rusak lah, Bu. Sehingga Nah, dilimpahkan. nah saat sampai di kita, ternyata kita dalami lagi, ini bisa di RJ ternyata. Maka RJ-nya boleh di kejaksaan. Tapi di tingkat penyidikan di polisi juga boleh. Nah, saat tidak ketemu di kita juga, ketemunya pas proses di pengadilan, boleh pengadilan juga menghentikan juga. Jadi di 3 tahap ini boleh dilakukan RJ. Oke, siap. Berarti situasional sifatnya. Benar ya. Sekali, Bu. Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara tentang RJ sendiri, Pak, tapi karena Pak Mardi sendiri masih baru ya di Capjari Lokodi ya, sampai sekarang berarti belum bisa secara langsung memberikan reviewnya karena masih baru juga ya. Benar sekali, Bu. Cuma di Capjari Lokodi aman-aman aja ya, Pak ya? Sejauh ini masih aman, Bu. 4 bulan ini masih aman ya. Oke, baik Pak Mardi. Nah, terkait RJ ini walaupun kita sudah berada di tahun 2026, berarti ya kurang lebih masih boleh dibilang baru ya. Masih apalagi di bola ini ya, Pak ya. Oke. Terakhir sebelum kita closing statement ya Pak Mardi, apa harapan Bapak tentang pendekatan hukum RJ ini ke depannya? Jadi gini Bu, ke depannya ini saya berharap pendekatan restoratif justice ini menjadi paradigma yang mengakar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, Bu. Jadi pendekatan ini bukan hanya untuk mungkin kalau RJ seperti mungkin banyak nanti tanggapan negatif lainnya, Bu. Masa korbannya lepas dong, korbannya tidak dituntut dong, masa hukum tidak berbuat pada tindak pidana gitu. Nah, padahal sebenarnya itu kita bukan semata-mata melemahkan ketegasan hukum, tapi juga karena memang kita lebih mengedepankan pemulihan. Dan untuk memastikan bahwa setiap penegakan hukum itu menghadirkan keadilan yang bermakna, memulihkan korban, menyadarkan tersangka, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Nah, harapan saya melalui restoratif justice ini, kejaksaan terus membangun kepercayaan yang kuat dalam masyarakat yang menghadirkan hukum yang tegas, adil, dan juga humanis tentunya. Oke, baik. Ya, karena tadi saya tangkap di awal bahwa kalau sebelumnya itu berfokus pada pembalasan ya. Jadi memang kesan di masyarakat jaksa ini tukang balas. Benar. Pokoknya berpihak saja sama sebenarnya kalau mau bilang berpihak juga pada korban tidak secara langsung karena kerugian korban terkesampingkan ya. Misalnya ganti ruginya tidak tersampaikan, hanya membalas pada pelakunya ya. Tapi dengan ada beberapa pendekatan hukum dari RJ di tahun 2020 dan sekarang lagi KUHP baru ada plea bargain dan DPA juga ya. Jadi sudah mulai terbuka lagi pendekatan-pendekatan hukum yang saya rasa masyarakat wajib tahu, wajib ini karena supaya situasinya ini mungkin karena paham sehingga bisa membahas lebih lanjut juga kan, seperti itu. Ini luar biasa ya, berarti sekarang image kejaksaan sudah mulai bergeser ya, tidak lagi tukang balas-balas. Benar Bu. Karena sudah menerapkan humanity-nya seperti itu ya. Oke, baik Pak Mardi, ini obrolan untuk saya pribadi pun sangat bermanfaat sebenarnya karena bisa saja kalau kita lepas ini sebagai bola liar lah istilahnya di masyarakat ya, di publik, karena bisa saja orang beranggapan oh berarti itu tadi ya, berarti si pelaku bisa lepas dong. Berarti kalau terulang bagaimana? Itu dia kan. Nah, ternyata ada beberapa kondisi yang tidak serta-merta ini bisa langsung diterapkan pendekatan-pendekatan seperti ini. Baik, ini pembahasan yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mardiasa atas waktunya. Ini bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman semuanya. Dan juga buat teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, ternyata Capjari Lokodi ini juga ada ya. Jadi untuk warga sekitar bisa ini ya, konsultasi, hukum dan lain-lainnya ya. Bisa Bu. Iya, ini kantornya terbuka jam kerja ya? Terbuka selama jam kerja Bu, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore. Iya. Sementara kalau Jumat itu kita buka sampai jam 4:30. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Mardiasa dan dari teman-teman juga dari Capjari Lokodi, tepatnya di Kabupaten Buol, juga buat teman-teman semuanya sudah nonton kita sampai akhir video. Sampai jumpa di video-video menarik kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.